Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan wahtifian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian ilmu tajwid, yaitu dengan menggunakan kitab yang berjudul Al-Manhajut Ta'alimi li Makharij wa Sifatil Huruf. Metode praktis belajar makharijul huruf dan sifatul huruf. Pada kesempatan kali ini melanjutkan dari pembahasan sifatul huruf yang tadi, yaitu syiddah, rikhwah, dan tawassud. Pada kali ini kita akan membahas yaitu sifatul huruf yang berlawanan, yakni sifat isti'la dan istifal. Sekali lagi, sifat isti'la dan istifal. Sifat isti'la ialah merupakan sifat yang berlawanan. Isti'la adalah istifal. Lawan dari isti'la adalah istifal. Isti'la sendiri mengandung makna, maksud dari isti'la adalah ketika kita mengucapkan huruf isti'la ini, lidah kita terangkat atau menegang. Sekali lagi, ketika kita melafazkan huruf isti'la, lidah kita terangkat atau menegang. Huruf isti'la ada 7 yang terkumpul dalam lafaz khussa dhaw tinqidh. Sekali lagi, huruf isti'la ada 7 yang terkumpul dalam lafaz khussa dhaw tinqidh. Apa yang dimaksud dengan huruf isti'la ialah ketika kita melafazkan huruf isti'la, huruf yang 7 khussa dhaw tinqidh tadi, kha, shad, dad, ghain, dha, qaf, dha, lidah kita terangkat ke atas atau menegang. Sekali lagi, lidah kita terangkat atau menegang ke atas. Contoh seperti ketika kita melafazkan huruf kha. Di antara huruf isti'la adalah huruf kha. Kha, bagaimana kita melafazkan huruf isti'la? Caranya, lidah kita menegang ke atas, bukan monyong, atau bahasa Jawa itu mencucu. Bukan seperti itu. Terangkat. Seperti apa cara mengangkatnya, atau kadar dari ketika kita mengangkat lidah itu? Jadi seperti ini. Kha, kha, kha. Lidah kita agak terbuka. Kha, 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 khalidina. Seperti itu. Khalidina. Kha, kha, bukan kho, kho, bukan seperti itu. Atau kho, kho, bukan seperti itu maksud dari terangkat di sini. Maksudnya ya ini lidah kita terangkat ke atas, kemudian kita lafadzkan itu huruf kha, dan sedikit membuka kita punya namanya mulut kita. Kha, 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 khalidina wa man yakhlud fihi muhana. Sekali lagi, khalidina wa man yakhlud fihi muhana. Jadi seperti itu gambaran daripada sifat, gambaran daripada huruf isti'la. Kha. Kemudian yang kedua setelah kha adalah huruf shad. Shad, lidah kita terangkat ke atas, menegang, hampir menempel kepada langit-langit. Seperti apa? Seperti ini. So. Sekali lagi, huruf shad jangan sampai mencucunya berlebihan. So, so, so. Bukan seperti itu. Apa? So. Kita letakkan jari telunjuk kita di depan mulut kita untuk mengukur keafsahan atau kefasahan daripada huruf shad tersebut. So, 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 so. Ketika kasrah, si, si. Ketika dhammah, su, so, si, su, so, si, su. Seperti itu gambaran daripada huruf isti'la, daripada huruf shad. Contoh daripada huruf shad yaitu
Seperti kita membacakan ayat was-sadiqina was-sadiqina was-sadiqina, bukan bukan seperti itu maksud daripada isti'la itu. Jadi lidah kita terangkat ke atas dan bukan monyong seperti yang pada umumnya, bukan seperti itu, bukan atau ihdinas sirata, bukan seperti itu. Contoh dalam ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti itu contoh daripada huruf isti'la yang berupa huruf shad. Kemudian huruf istilahnya setelah kita bahas mengenai huruf isti'la yaitu huruf kha, shad, dan yang ketiga adalah huruf dad. Isti'la, kami ulangi lagi, isti'la lidah kita terangkat. Jadi huruf dad otomatis harus diangkat seperti do, walau dhalin, menegang ke atas seperti ini. Walau dhalin, seperti itu. Kalau enggak kita angkat huruf dad ini, maka tidak akan bisa kita melafazkan huruf dad. Contoh, do kalau kita angkat, kalau kita datarkan bunyinya da, walau dhalin. Seperti itu nanti jadinya. Sekali lagi, huruf isti'la lidah kita terangkat ketika kita melafazkan huruf isti'la tersebut. Do, walau dhalin. Kami ulangi, walau dhalin. Dirara, baik ketika fathah, kasrah, atau dhammah, tetap huruf isti'la itu lidah kita terangkat. Do, walau dhalin. Dirara, afawtum. Seperti itu cara melafazkan huruf isti'la. Kemudian huruf yang hanya huruf isti'la nomor 4 yaitu huruf ghain. Huruf isti'la yang keempat adalah huruf ghain. Bagaimana kita melafazkan huruf ghain ini? Huruf ghain ketika isti'la lidah kita terangkat akan tetapi tidak memonyongkan mulut. Contoh dalam surah Al-Fatihah, wairil, bukan wairil biasa, wairil sedikit terbuka, wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sekali lagi, wairil, bukan wairil, bukan seperti itu, yaitu yang benar ghairil, atau bukan seperti yang lainnya ghairil, bukan seperti itu. Yang benar adalah mulut kita setengah sedikit terbuka, kemudian lidah kita menegang ke atas. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kami ulangi, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Atau contoh yang lainnya, minal ghaibina. Sekali lagi, minal ghaibina. Jadi seperti itu. Rumus ketika kita ingin untuk mengingin-tahunkan, kita ingin tahu di mana, bagaimana cara mengetahui suatu sifatnya, sukunkan huruf tersebut, kemudian berilah namanya hamzah wasal.
al, al, gha. Seperti itu. Kemudian huruf isti'la yang selanjutnya setelah kita bahas tadi adalah huruf kha, shad, dad, ghain, yang kelima huruf ta. Bagaimana isti'la daripada huruf ta, yaitu lidah kita menegang ke atas dengan gigi, dua buah gigi yang depan. To, up, to, seperti itu. Terangkat ke atas lidah kita. Bukan ketika kita melafalkan huruf ta itu, bukan kita punya pipi melembung seperti ini. Bukan itu yang dimaksud dengan isti'la. Yang dimaksud dengan isti'la adalah terangkatnya isti'la pada huruf ta ini, terangkatnya kita punya lidah ke langit-langit di atasnya. Ke langit-langit atas. Seperti gambaran daripada huruf isti'la, huruf ta. Contoh, lidah kita sudah terangkat atau wa ati'ullaha, tetap lidah kita akan terangkat karena ini adalah huruf isti'la. Jadi begitu cara melafadzkan huruf ta. Wa ati, baik ketika fathah atau sukun atau dhammah atau kasrah sama, tetap terangkat. Ketika berharga fathah, atau ketika kasrah, wa ati'ullaha. Ketika dhammah, wa turisinina, wa turisinina. Itu huruf isti'la. Ketika sukun tetap terangkat. Alladzi at'amahu, seperti itu. Itu gambaran daripada huruf isti'la. Kemudian huruf isti'la yang keenam yaitu huruf qaf. Huruf qaf. Lidah kita menegang ke atas. Jangan sampai mendatar. Ka jadinya. Ka. Bunyinya begitu nanti. Sekali lagi, isti'la artinya ketika kita melafadzkan huruf daripada huruf isti'la, yaitu yang berjumlah 7, khusus dhatin qidh, akan kita bahas ini adalah huruf qaf, maka lidah kita terangkat ke atas. Bukan monyong. Bukan seperti itu, biasa. Seperti itu cara melafadzkan huruf isti'la. Contoh misal ketika kita baca pada surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim atau mustaqim. Ya, apa caranya? Lidah kita diangkat. Ihdinas siratal mustaqim. Hakada, seperti itu. Kemudian huruf isti'la yang terakhir yaitu huruf dha. Huruf isti'la yang terakhir adalah huruf dha. Sama seperti huruf isti'la yang lainnya, ketika kita melafadzkan huruf isti'la ini, perlu kami ulangi, lidah kita terangkat ke atas. Seperti ini. Dha. Itu ketika fathah. Ketika kasrah, dhi.
Ketika dhammah, dzu, dzu. Ketika sukun, dhadz, adz, dhadz. Seperti itu. Gambaran daripada huruf isti'la. Jadi perlu kami ulangi, huruf isti'la, lidah kita terangkat. Sekali lagi contoh terakhir daripada huruf dha, wa man azlamu, wa man azlamu, rabbana zalamna, rabbana zalamna. Seperti itu gambaran daripada huruf isti'la yang berjumlah 7. Kemudian berlanjut kepada sifatul huruf. Lawan daripada isti'la itu adalah huruf istifal. Sekali lagi, lawan daripada huruf isti'la adalah istifal. Kalau isti'la tadi, itu maksud dari isti'la artinya ketika melafadzkan huruf isti'la, lidah kita terangkat. Adapun sebaliknya daripada istifal, yaitu ketika mengucapkan huruf istifal ini, yaitu lidah kita mendatar sehingga menimbulkan suara yang tipis. Sekali lagi kami ulangi, untuk isti'la lidah kita terangkat, adapun istifal lidah kita tidak terangkat, mendatar atau turun ke bawah. Dan huruf daripada istifal ini selain daripada huruf isti'la. Sekali lagi, huruf istifal selain daripada huruf isti'la. Jadi kalau huruf isti'la itu berjumlah 7, sisa daripada huruf isti'la ini adalah huruf istifal. Maka berjumlah 27 huruf. Di antaranya terkubur dalam lafaz sabata izzu man yujawwidu harfahu idza syalla syaka. Contoh huruf sa. Bagaimana istifal daripada huruf sa? Lidah kita datar, tetap mendatar, tidak terangkat karena ini adalah huruf istifal. Seperti apa contohnya? Sa, 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 si, thu, tas, ta, ti, thu, tas. Itu adalah istifal. Ketika thummah, sama saja. Thummah, bukan thummah, bukan seperti itu. Apa? Thummah, thumma kana mithqala. Jadi tetap mendatar lidah kita ini, tidak terangkat. Sa, si, thu, tas. Itu daripada huruf sa. Kemudian huruf istifal yang lainnya, itu huruf ba. Ba, ba, bukan ba. Ba, bi, bu, bab. Seperti itu. Abghi, abghi. Ba, tidak terangkat lidahnya. Kemudian huruf ta. Huruf ta. Ta, ta, ti. Gampangannya istifal itu lidah kita tidak terangkat, hanya saja mendatar seperti ini. Ta, alta, alta, alta. Sekali lagi, ta, ti, tu, wattini, wazzaituni. Kami ulangi contoh dari ta, wattini, wazzaituni. Itu yang maksud dengan istifal. Contoh pada huruf yang lainnya, huruf dzal atau huruf za. Kita mengambil daripada huruf istifal, yaitu huruf za. Bagaimana cara melafadzkan huruf za ketika za itu istifal? Lidah kita tidak terangkat. Contohnya, za, sedikit meringis. Za, zi, zu, zaz. Sekali lagi, za, zi, zu,
Sekali lagi kami ulangi. Za, zi, uzaz. Contoh ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Contohnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Seperti itu contoh daripada istifal huruf za. Kemudian huruf dzal. Bagaimana istifal daripada huruf dzal ini? Sama dengan yang sebelumnya. Dengan huruf-huruf istifal yang lainnya. Bagaimana caranya? Sekali lagi kami ulangi. Istifal, lidah kita mendatar, tidak terangkat. Contoh. Da, baik ketika fathah, dhammah atau kasrah. Di, du, dah, di, du. Contoh ketika kita melafadzkan ta'awudz. Bibir kita begini sebagai bentuk daripada istifal itu sendiri. Contoh, a'udzu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. Mulutnya seperti ini ketika huruf dal itu baik ketika fathah, dhammah atau kasrah. Atau yang lainnya. A'udzu, kita tarik ke dalam sedikit. Menunjukkan kalau huruf dal itu sifatnya adalah istifal. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Itu istifal daripada huruf dzal. Kemudian huruf shin. Caranya bukan monyong. Kenapa? Karena huruf shin itu istifal. Sya, biasa mulutnya. Sya. Lidah kita tetap mendatar. Sya, shi, shu, syash. Sya, shi, shu, syash. Ketika kita melafazkan ta'awudz, seperti apa istifalnya daripada huruf shin? Lidah kita tidak terangkat. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim, bukan syaito. Syaitonir rajim, bukan seperti itu. Lidah kita tidak monyong, tetap mendatar. Syaitonir rajim, ke bawah. Itu yang dimaksud dengan sifat istifal. Kemudian istifal yang selanjutnya yaitu huruf jim, ja. Bagaimana kita mengistifalkan huruf jim ini? Caranya sama seperti yang lainnya. Lidah kita mendatar, jangan sampai terangkat. Contohnya ja, ji, ju. Bukan go, gi, ju. Bukan seperti itu. Benar, ja, ji, ju. Al-hajju, fi jidiha. Bukan fi jidiha. Bukan seperti itu. Ya apa? Fi jidiha afwaja. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan istifal. Kemudian berlanjut kepada sifatul huruf yang selanjutnya, yaitu itbaq dengan infitah. Sekali lagi, itbaq dengan infitah. Sebelum kita membahas masalah itbaq dan infitah, kami akan membacakan tentang syair mengenai itbaq dan infitah. Itbaq menempel, infitah lawannya, sedang shadha itu hurufnya.
idlaq itu ujung ismat lawannya, firra min lubin itulah hurufnya. Sekali lagi kami ulangi syairnya. Idbaq menempel, infitah lawannya, sedang sabata itu hurufnya, idlaq itu ujung ismat lawannya, firra min lubin itulah hurufnya. Itu syair daripada itbaq, istifal, itlaq dan ismat. Adapun idbaq di sini yaitu maksud dari idbaq ketika kita mengucapkan huruf idbaq itu lidah kita menempel ke langit-langit atas. Sekali lagi lidah kita menempel pada langit-langit yang atas. Contoh huruf idbaq ada 4. So, do, to, do. Sekali lagi huruf idbaq ada 4, yaitu so, do, to, do. Adapun huruf lawan daripada idbaq adalah infitah. Sekali lagi, lawan daripada idbaq adalah infitah. Huruf daripada idbaq ada 4. So, do, to, do. Sekali lagi, so, do, to. Perlu diketahui, idbaq ialah ketika kita melafadzkan atau ketika kita mengucapkan huruf 4 ini, so, do, to, do, lidah kita menempel pada langit-langit yang atas. Sebelum kita masuk kepada tema pembahasan mengenai itbaq, infitah, dan sifatul huruf yang lainnya, perlu diketahui mengenai itbaq. Itbaq lidah kita menempel ke langit-langit. Sedangkan infitah lidah kita tidak menempel kepada langit-langit. Seperti itu. Sekali lagi, lidah kita tidak menempel kepada langit-langit, itu infitah. Sedangkan idbaq, kami ulangi lagi, idbaq lidah kita menempel kepada langit-langit ketika kita melafadzkan atau ketika kita mengucapkan huruf 4, yaitu so, do, to, do. Tambahan, antara apa perbedaan huruf isti'la dengan huruf itbaq? Kalau huruf isti'la pasti terangkat lidahnya. Kalau itbaq di samping dia terangkat dan akan menempel. Isti'la belum tentu menempel. Itu perbedaan antara itbaq dengan isti'la. Sekali lagi, perbedaan itbaq dengan isti'la adalah kalau isti'la lidah kita hanya terangkat. Kalau itbaq lidah kita terangkat dan menempel. Kada. Kalau isti'la pasti itbaq. Sekali rumusnya, kalau isti'la pasti itbaq. Kalau isti'la, kalau itbaq pasti isti'la, adapun isti'la belum tentu itbaq. Sekali lagi kami ulangi. Kalau itbaq pasti isti'la, kalau isti'la belum tentu itbaq. Karena kenapa? Karena huruf isti'la itu berjumlah 7. Kha, so, do, to, do yang lainnya. Kha itu hanya terangkat lidahnya, tidak menempel. Kha, seperti itu isti'la. Adapun itbaq
pasti terangkat dan menempel. Itu rumus perbedaan antara isti'la dengan itbaq. Pemirsa Dalwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada episode yang selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai sifatul huruf itbaq dan infitah beserta sifat-sifat yang lainnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Naktafi bihadzal qadar. Rabbana hakadha binni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.